Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Jumpa lagi bersama saya Frater Hendra Rahalusun dalam renungan edisi hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023. Bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Saudara-saudara terkasih, mengawali renungan ini saya hendak mengajukan satu pertanyaan. Apakah selama ini kita sebagai orang beriman sudah bangga menjadi orang Katolik atau belum? Tentu kita semua memiliki beragam jawaban dengan berbagai alasan yang mendasari jawaban ini. Saya hendak mengajak kita semua untuk tetap menjadi orang Katolik yang bangga akan imannya, bangga akan kekatolikan itu. Salah satu hal yang kiranya membuat kita bangga dengan iman kita ialah sebab iman Katolik telah bertumbuh di atas dasar para rasul. Gereja Katolik pun telah melalui berbagai peristiwa dalam sejarah, dan tentunya iman ini tetap benar, tidak menyesatkan, dan sungguh-sungguh berasal dari Allah. Pada hari ini, Yesus melalui bacaan Injil hendak mengajarkan dua hal kepada kita. Yang pertama, panggilan kita orang-orang beriman untuk berani menjadi rasul-rasul masa kini di tengah kehidupan dunia. Yang kedua, relasi kita orang beriman dengan Tuhan yang terjalin melalui doa sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus sendiri. Injil hari ini mengisahkan Yesus yang memilih ke-12 rasul. Lihat bahwa sebelum Yesus memilih mereka, ia sendiri mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Yesus berdoa kepada Allah Bapanya terlebih dahulu. Tidak tanggung-tanggung, Yesus berdoa sepanjang malam. Doa Yesus kepada Bapanya merupakan suatu ungkapan relasi yang amat dekat. Dengan berdoa, tentu Yesus sendiri meminta petunjuk dari Sang Bapa, layaknya seorang anak yang memohonkan petunjuk dari ayahnya sendiri. Dengan berdoa kepada Allah, Yesus memperoleh kekuatan dan bahkan keyakinan untuk dapat memilih para rasul yang akan menjadi pewarta iman yang sampai saat ini tetap hidup, tetap kokoh dalam hati kita. Yesus menyadari dengan sangat bahwa menjadi rasul adalah suatu tugas yang berat, tugas yang dipenuhi dengan tantangan. Namun, apabila tidak dilandasi dengan doa dan bimbingan, tugas para rasul ini bisa saja tidak berjalan dengan semestinya. Bahkan mungkin saja para rasul dalam tanda kutip lari dari tugas dan tanggung jawab berat yang diberikan kepada mereka. Namun karena kekuatan doa, Yesus telah memberikan kekuatan dan semangat yang tiada batas kepada para rasul yang dipilihnya untuk dapat mengemban tugas mulia itu. Saudara-saudari yang terkasih, melalui rahmat pembaptisan, kita telah diangkat menjadi putra dan putri Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita diajak oleh Yesus untuk menjadi rasul-rasul di zaman sekarang, rasul-rasul zaman ini. Menjadi rasul berarti kita diutus untuk menjadi pemberita, pewarta Injil. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kehidupan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kematian dan kebangkitan Yesus sendiri. Mengemban tugas sebagai rasul Kristus adalah suatu karunia ilahi. Dengan menjadi pewarta iman di zaman modern ini, kita pun turut mengambil bagian sebagai rasul Kristus yang dipanggil oleh Kristus sendiri. Sadar akan tugas panggilan sebagai pewarta iman, apalagi kita sebagai pewarta iman di zaman ini dengan berbagai tantangannya, hendaklah kita seperti Kristus yang tetap
mau mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai orang beriman, kita pun hendaknya tetap membangun relasi yang intim dengan Allah melalui hidup doa yang baik. Sebagaimana Kristus, kita pun harus menyerahkan seluruh pergumulan hidup kita kepada Allah. Melalui doa, kita dapat memohonkan petunjuk dan kekuatan yang berasal dari Allah sendiri. Dengan demikian, kita akan memiliki keyakinan yang teguh akan hidup dan seluruh panggilan kita untuk menjadi pewarta zaman modern ini. Mari kita belajar dari para rasul, terutama Santo Yudas dan Simon yang hari ini kita peringati. Semoga keutamaan-keutamaan Kristiani yang ditunjukkan oleh kedua rasul ini pun menjadi cerminan bagi kita, agar supaya kelak kita akan menjadi warga kerajaan Allah yang sejati. Kita dalam hidup ini berani. Semoga keutamaan-keutamaan Kristiani yang ditunjukkan oleh kedua rasul ini menjadi cerminan bagi kita, agar kita berani dan mampu untuk menjadi pewarta, untuk menjadi pemberita Injil kabar gembira sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga teladan kedua rasul ini pun dapat mengantar kita untuk mau dan terus mendekatkan diri dengan Tuhan melalui hidup doa yang baik, agar supaya kelak kita akan menjadi warga kerajaan Allah